Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, teman-teman, nama saya Yayat Supriyatna. Berikut, sahabat teman-teman, saya akan mencoba berbagi pengalaman, terutama saya akan mereview lamanya perjalanan dari Tasikmalaya ke Garut via Singaparna Mangunreja. Saya akan mereview sahabat semua, saya akan mereview perjalanan pada tanggal 18 Januari 2021, hari kemarin. Diawali dengan malam tanggal 17 hari Minggu malamnya. Saya memang udah siap-siap istirahat tidur pada jam 9 karena untuk mempersiapkan jadwal kerja. Saya bangun sekitar jam 4 subuh. Saya cakaciki mempersiapkan apa yang diperlukan dan apa yang penunjang untuk di tempat kerja. Kebetulan saya kerja di daerah Garut, jadi pas jam 5.30 saya udah mulai mandi sekitar sampai 15 menit mandi, packing barang yang diperlukan, menghangatkan mobil, tes mobil, menghangatkan mobil, menyalakan mobil. Jadi sekitar jam 6 kurang seperempat saya udah on the way, udah berangkat. Karena kenapa? Nih guys, teman-teman, bagi siapa saja yang melakukan perjalanan dari kota Tasikmalaya ke Garut, menuju ke Garut via Singaparna Mangunreja. Jadi ketika berangkat jam 6 kurang 30 ya tentunya jadi di jalur Mangkubumi treknya kan banyak yang lurusnya. Jadi kita lebih cepat karena ditunjang dengan kendaraan masih belum banyak, dari mulai mobil belum banyak, kendaraan bermotor belum banyak, apalagi bus, truk ya masih minim lah. Jadi kita bisa lebih cepat Mangkubumi, Cikunir sampai Singaparna. Dari mulai Singaparna di titik sekitar pasar, jadi memang udah agak padat, udah rame karena itu pasar, pertemuan orang-orang dan pedagang untuk bertransaksi ya. Tapi setelah melewati daerah kota Singaparnanya, kita menuju Mangunreja, Polres, dan setelah Polres di dekat Polres memang banyak keluar masuk mobil juga. Tapi jika sekitaran jam 7 di situ, apalagi jam 6.30 di situ memang keluar masuk sekitar Polres yang dari Warung Pete atau sekitarnya itu memang belum terlalu padat. Jadi kita masih bisa dikatakan cepat untuk melaluinya. Dan ketika masuk ke setelah melewati Polres, kita Mangunrejanya itu kan setelah
daerah Walung Legok ya. Kita melewati Warung Legok, treknya lurus sampai perkiraan sampai Warung Pete. Itu treknya banyak yang lurus, sekitaran setengah 7 ya sekitaran jam 6.30 itu di situ enak banget. Jadi kendaraan bermotor masih minim, kendaraan pribadi yang berangkat kerja masih minim. Memang udah ada agak-agaknya udah ada yang lewat juga ya, seumpama dari yang Garut juga yang mau ke Tasik dengan PP-nya, terus yang dari sekitar Sodong Hilir, Taraju yang masuk ke jalur Singaparna itu udah mulai kelihatan. Tapi kita untuk treknya masih bisa dikatakan lurus dan kendaraan masih belum banyak, baru ada beberapa. Jadi kita lebih cepat dari sekitar Warung Putih, malah kita bisa cepat sampai Kampung Naga karena treknya banyak yang lurus. Kendaraan yang dari Garut memang yang berpapasan masih belum banyak, baru sedikit, bisa dikatakan sedikit. Jadi kita bisa lebih cepat sampai Kampung Naga. Nah, dari Kampung Naga kita udah mulai perjalanan kita mulai bukan terhambat ya, melambat, karena memang dengan beberapa alasan. Satu, mungkin kalau udah dari Kampung Naga alasannya treknya kulak kelok ya, terus jalan agak sempit, terus dari arah Garut yang mau kerja ke Tasik udah mulai kelihatan, terutama motor dengan kulak keloknya. Jadi kita agak melamban ya, karena apalagi kalau melihat situasi si motor di tikungan suka mencuri jalan. Jadi kebanyakan tidak disiplin. Kalau motor itu biasanya dibelokan ya suka nggak sesuai dengan norma gitu. Kalau motor ya belok kanan ya kanan terus sampai mengambil jalur trek berarah berlawanan. Itu sekitar udah hampir jam 7, berarti daerah situ perkiraan jam 7 ya. Jam 7 sekitar antara jam 6.50 6.45 lah, 6.45 sampai ke perbatasan, sampai ke rumah makan Kujang, perbatasan, naik ke Bojongloa ya. Di situ lumayan treknya lumayan, kita rata-rata setiap pemberangkatan jadi di trek memasuki Bojongloa yang itu tanjakan agak bertahap, itu tanjak meskipun ada yang haknya, itu treknya di situ lumayan bisa rata-rata pemberangkatan cepat gitu. Dan Bojongloa kita tersendat lagi di pasar Bojongloa karena memang banyak pedagang, banyak kendaraan yang parkir di pinggiran jalan, kendaraan
bermotor, mobil, dan lalu lalang penjual, pembeli, dan yang lewat itu memang menjadikan keterlambatan. Mungkin biasanya di situ sekitar jam 7.05 ya, sampai jam 7.10 lah. Dari situ udah melewati pasar Bojongloa, kita naik sedikit turun, lalu belok kanan, dan di situ ada trek lurusnya. Kita bisa cepat lagi sampai ke rest area, naik ke itu, ke apa, yang jalur kebun teh Dayah Manggung. Di situ bisa lurus lagi, bisa agak cepat jika kosong karena treknya enak. Ke depan kelihatannya jauh, jadi artinya treknya bisa dikatakan lurus sampai ke apa, ya kalau itu memang kalau udah melewati jam 7 meskipun trek lurus, jadi kita kebanyakan di situ udah mulai melamban ya, ada keterlambatan perjalanan karena udah ramai, udah mulai ramai, banyak yang masuk ke jalur utama, terutama motor dan kendaraan-kendaraan lainnya, kendaraan pribadi yang mau berangkat kerja juga udah mulai kelihatan masuk. Kita agak lebih padat sampai dengan apa ya, itu sampai dengan sekitaran SMK 10 ya. Meskipun treknya lurus, tapi di situ tidak bisa diperkirakan meskipun lagi PSBB. Kita karena udah mulai siang, udah jam 7, kadang-kadang di situ sekitaran jam 7.15 ya. Apalagi di masa-masa normal banyak anak-anak sekolah yang anak-anak sekolah SMK 8 gitu. Di masa itu biasanya macet lumayan di situ. Tapi alhamdulillah karena memang sekarang di masa pandemi nggak ada anak sekolah, jadi kita mengantisipasi atau hanya mendalami yang lalu lalang umum saja, seperti pengendara motor, angkot, bis, truk, itu aja. Jadi yang anak-anak sekolah ya nggak ada gitu. Sampai ke SMA Seman sampai SMK 8 ya, sampai ke SMK Seman 10, Seman 8, SMK 10, Seman 8 ya. Sampai ke Seman 8 itu ke bawah langsung ke Ngamplang, Kelok, di situ udah padat lagi. Kita pas mulai turun dari pas mulai turun dari Ngamplang udah padat lagi ya. Pas turun itu Ngamplang apa ya, Ngamplang turun ke Cimaragas. Memang treknya lumayan cukup enak sih sebenarnya, kalau meskipun turun, jalannya turun, tapi kalau kosong memang treknya cukup enak sih, apalagi motor. Tapi karena di situ biasanya pas mulai padat-padatnya ya jarang, di situ pas sekitaran jam 7.15 sampai jam 7.20 lah. Itu biasanya memang jarang kejadian pas kosong kalau jam segitu. Apalagi pas jam 7:15 itu udah padat lagi di situ sampai Parat, ke itu Parat sampai ke lampu merah Sukadana ya. Lalu saya mengambil memang jalur ke kiri ke Jalan Pasundan,
Tapi kadang-kadang memang saya pernah lurus juga ke jalur BCA, tapi nantinya akan ketemu lagi dengan jalur yang dari itu, yang dari Pasundan ketemu lagi dari itu jalur Pasundan masuk ke jalur utama lagi. Biasanya saya lurus langsung yang ke depan BJB gitu, ke depan BJB set, dan tiba di rata-rata tiba di kantor saya memang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 23. Itu memang gedung kantor saya ini ex Bakorwil ya, tapi memang asetnya aset provinsi. Kalau dulu BPKD masuknya ke kalau dulu masuknya ke Bakorwil atau BKPP. Itu posisinya memang sebelah utara alun-alun Garut, di pinggir alun-alun sebelah utaranya gitu. Ya kira-kira nyampainya mungkin sampai jam 7 jam 7.25 lah, jam 7.25 rata-rata atau jam 7.20 ya. Alhamdulillah nyampe. Kalau berangkat dari Tasik jam 6:kurang 1/4. Jadi ceritanya kalau lebih dari jam 6 kalau berangkat jam 6:15 ya nyampainya lebih juga ke sini. Jadi enaknya, jadi kalau berangkat dari kota Tasikmalaya terutama Kawalu enak ke Garut itu cukuplah, bukan enak, cukupnya jam 6, jadi jam 5.45 atau jam 6:kurang 1/4 harus udah berangkat gitu. Jadi kalau ceritanya kalau jam 6 lebih ya nyampainya jam 8.30, jam 9 malah, karena di jalan bisa dikatakan padat, udah rame banget gitu. Jadi mungkin itu teman-teman, kerabat, sahabat, barangkali yang akan melakukan perjalanan dari Tasikmalaya, kota Tasikmalaya ke Garut, atau dari Garut ke kota Tasikmalaya melalui via Singaparna Mangunreja, berangkatnya disarankan harus jam 6:kurang 1/4. Itu cukup. Dan mungkin itulah teman-teman. Terima kasih. Salam sahabat, salam kerjasama menuju kesuksesan. Semoga review saya bermanfaat bagi teman-teman yang bekerja keras, bekerja untuk menafkahi keluarganya. Salam sejahtera. Terima kasih. Bye bye.